Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Amar Farandis dengan NIM 120011109 dengan absen nomor 5. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari laporan yang telah kami kerjakan selama terjun ke lapangan di Min 1 Pontianak. Di sini kami menelaah sebelum itu metode untuk memperoleh data dan informasi dalam observasi. Penulis menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, metode pengamatan. Kami menggunakan metode pengamatan yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati serta menganalisis apa yang menjadi objek, yaitu mengamati siswa yang ada pada di sekolah. Lalu kami mengamati RPP yang telah guru ngajar pada saat itu. Yang kedua, metode wawancara. Kami melakukan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan ini kepada guru-guru yang bersangkutan atau kepada guru pamong yang menjadi narasumber tersebut. Yang ketiga, metode focus group discussion atau yaitu memfokuskan titik pembahasan pada diskusi antara anggota yang terlibat dalam sebuah forum tersebut. Jadi di Min 2 ini ada visi misi. Kak, jagakannya Kak. Yang pertama terdapat visi Min 1 Pontianak, yaitu terdapat dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan lingkungan madrasah yang bersih dan menunjukkan insan kamil. Yang kedua yaitu misi Min 1 Pontianak. Misi Min 1 Pontianak ini mempunyai 7 misi. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan dan berkualitas. Yang kedua, mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik secara maksimal melalui kegiatan pengembangan diri dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang efektif dan menyenangkan. Keempat, menciptakan suasana madrasah yang ramah dan kondusif. Yang kelima, mengembangkan dan membiasakan perilaku disiplin warga madrasah. Yang keenam, menciptakan lingkungan madrasah yang bersih, indah, dan aman. Yang terakhir, menjalin kerjasama dan pihak-pihak terkait. Saya lanjut telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran. Jadi kurikulum yang digunakan Min 1 Pontianak ini di saat kami observasi pada saat itu magang 2 di Min 1 Pontianak menggunakan kurikulum K13 yang edisi revisi digulir sebagai langkah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah diliris pada tahun 2004 dan KTSP juga 2006 dan diimplementasikan di kelas 6 jenjang madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi kurikulum Min 1 Pontianak ini juga disusun berdasarkan tuntunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 16 ralat dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 21, 22, 23 dan 24 tentang standar isi, standar kompetensi dan rekomendasi pelaksanaan kurikulum standar isi.
Dan kurikulum Min 1 pendidikan ini juga selalu dievaluasi untuk setiap tahunnya. Jadi pembenahan akan kegagalan program dan peningkatan keberhasilan program merupakan agenda yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pengembangan kurikulum. Ini mengaku kepada yang pertama, berpusat pada potensi pengembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, keunggulan lokal, dan potensi daerah, budaya, dan adat istiadat, status sosial, dan ekonomi. Kurikulum meliput substansi, kompetensi, dan muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dan kebutuhan kehidupan menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat. Jadi selanjutnya telaah pengembangan RPP pada saat magang 2 kami terjun di lapangan, yaitu di Min 1 Pontianak ini, yaitu jadi identitas RPP ini terdapat nama satuan pendidik kelas atau semester, mata pembelajaran, materi pokok, tema, alokasi lengkap atau sesuai. Yang kedua, komponen utama RPP, yaitu minimal memuat komponen utama dan lampiran pendukung RPP. Tujuannya pembelajaran, langkah-langkah terus pembelajaran dan penilaian itu sesuai atau lengkap. Terus tujuan pembelajaran dijabarkan secara jelas yang memuat indikator pencapaian kompetensi, dirumuskan menggunakan kata kerja operasional dan berdasarkan kompetensi dasar atau KD yang sesuai dengan regulasi terkini. Itu hasil telaah kami lengkap atau sesuai. Terus tujuan pembelajaran mengandung unsur yang pertama, audience A, behavior B, condition C, dan degree. Itu dalam hasil telaah kami lengkap dan sesuai. Terus ada juga langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang ada di RPP. Yang pertama itu kegiatan pendahulu, pengaudisian kelas secara psikis dan fisik, kegiatan religius, memberikan motivasi dan persepsi. Dari langkah-langkah ini, kegiatan pembelajaran itu sangat sesuai dan lengkap yang telah kami telaah pada saat magang 2 kemarin. Dan kegiatan inti juga lengkap atau sesuai. Lalu kegiatan penutup memuat seperti rangkuman, refleksi, dan penilaian, pemberian tugas, dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Itu sangat sesuai, lengkap. Dan penilaian hasil belajar juga dari hasil telaah kami sangat lengkap dan sesuai. Selanjutnya, telaah strategi pembelajaran yang digunakan guru pada saat kami magang, yaitu strategi pembelajaran yang digunakan pada saat itu yaitu small group discussion, menggunakan juga model
di discovery learning, yang mana pada pelaksanaan strategi ini membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi. Metode pembelajaran yang direncanakan adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan bermain peran. Jadi pada bermain peran akan digunakan ketika pembelajaran di kelas dengan materi yang bersifat praktek agar dibuat senyata mungkin. Adapun strategi yang sering digunakan dan hasil observasi kami dalam kelas, guru hanya menggunakan ceramah, dan alasan menggunakan metode ceramah tersebut karena kondisional didasarkan pada keadaan peserta didik dan materi yang diajarkan. Telaah media. Jadi media yang digunakan mampu membuat informasi yang abstrak menjadi lebih nyata atau konkret. Skor yang kami nilai sangat nilainya 4, bagus. Media yang digunakan mampu memuas perhatian itu 3 nilainya. Media yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran direncanakan untuk dicapai oleh siswa itu nilainya 4. Media yang digunakan sesuai dengan karakter siswa itu nilainya 4. Media yang digunakan adaptif atau dapat berubah secara fleksibel dan spontan untuk memberi feedback terhadap respon atau reaksi atas jawaban siswa selama proses pembelajaran berlangsung, nilainya 4. Media yang digunakan mendorong siswa lebih aktif atau lebih terlibat secara fisik atau psikomotorik itu 3 nilainya. Media yang digunakan mendorong siswa lebih aktif atau lebih terlibat secara emosional nilainya 4. Media yang digunakan mampu mendorong siswa lebih terlibat pada kegiatan kognitif tingkat tinggi atau pemecahan masalah, kreativitas berpikir, kreativitas mencipta, menginovasi, dan lain-lain sesuai dengan tahapan perkembangan psikologis anak, nilainya 4. Jadi kesimpulan pada laporan kami saat magang yaitu jadi berdasarkan uraian dan penjelasan dalam bab-bab yang telah kami cantumkan di laporan ini tentang metode pembelajaran guru pendidikan agama Islam di Min1 Teladan Pontianak, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu metode pembelajaran pendidikan agama Islam berjalan melalui tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Setiap tahap tersebut dilaksanakan dengan kriteria cukup baik oleh guru di Min1 Teladan Pontianak ini. Jadi berdasarkan hasil magang 2 terungkap temuan-temuan peneliti dalam kegiatan perencanaan, guru telah melakukan kewajiban yaitu tidak hanya sekedar menekan aspek kognitif atau pengetahuan, tapi juga menekan pada persoalan efektif dan psikomotorik. Guru pendidikan agama Islam telah melaksanakan metode pembelajaran dalam meningkatkan pengalaman ibadah dengan menggunakan metode-metode berikut. Yang pertama, metode ceramah. Kedua, metode keteladanan. Yang ketiga, metode demonstrasi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.